Wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Muhammadin Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Prof. Irwan Akib, Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi pendidikan, Ketua dan anggota Dewan Pakar, Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non-Formal, Ketua Pak Didi Suharyadi dan bersama segenap anggota Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Non-Formal PP Muhammadiyah, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, para tamu undangan yang tidak bisa saya sapa satu persatu, Pak Kapolsek atau yang mewakili, serta peserta Rakernas. Alhamdulillah pada siang hari ini atau sore hari ini kita hadir di SM Tower untuk Rakernas Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Non-Formal. Ini gedung yang berturut-turut dipakai kegiatan-kegiatan persyarikatan dan merasa nyaman. Atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah saya sampaikan tahniah selamat atas Rakernas ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Didi tadi, agenda-agenda penting dalam Rakernas dapat dibahas dan menghasilkan keputusan-keputusan yang konkret untuk menerjemahkan hasil keputusan Muktamar bidang pendidikan dasar dan menengah. Kita Muhammadiyah itu sebagaimana tadi juga sudah disebut oleh Ketua PWM, perintis pendidikan Islam modern. Tadi juga dikuatkan oleh Pak Didi. Dan Muhammadiyah saat ini terus menggerakkan roda organisasinya di bidang pendidikan dasar menengah sampai pada perguruan tinggi termasuk Aisyah. Tidak lain ingin mewujudkan pendidikan Islam modern itu pada capaian utamanya, yakni membentuk, mewujudkan masyarakat utama atau khairul ummah yang kita terjemahkan sebagai masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di negeri Republik tercinta ini. Muhammadiyah pada periode ini juga menggariskan visi utamanya, yakni Muhammadiyah unggul berkemajuan. Artinya seluruh bidang gerak Muhammadiyah dan organisasi otonomnya mesti dalam 5 tahun ini sampai 2027 itu harus ada capaian-capaian yang lebih dalam kategorisasi unggul. Ini pekerjaan yang tentu tidak mudah, tetapi kami yakin kita bisa mewujudkannya. Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non-Formal dipimpin oleh Pak Didi yang ahli, punya pengalaman bersama seluruh anggotanya, juga didukung Dewan Pakar. Saya yakin juga bisa mewujudkan pendidikan Islam modern yang unggul berkemajuan. Kenapa saya katakan tidak mudah? Karena pertama, kita sekarang berada dalam ekosistem dan lingkungan yang berubah begitu kompleks dalam kehidupan kita. Tatanan dunia juga berubah dengan perubahan geopolitik, ekonomi, budaya yang luar biasa, di mana kekuatan kemajuan itu bukan hanya di Eropa Barat dan Amerika Utara,
tetapi juga bergeser ke kawasan timur, di mana 3 negara itu sangat menonjol peranannya, yakni Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Kalau kita menyebut negara maju sekarang ini kan 3 negara ini termasuk yang cukup menonjol. Bahkan peta itu sudah mulai berubah ke timur. Di Asia tentu Singapura menjadi contoh dari model negara barat tanda petik di Asia Tenggara atau negara sekuler di Asia Tenggara yang dalam berbagai bidang itu memang di atas yang lain. Dan di tengah perubahan itu tentu Indonesia juga tidak bisa lepas dari berbagai pengaruhnya. Nah, kita sebagai bangsa itu juga sedang menuju ke situ untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Pemerintah menetapkan Indonesia Emas tahun 2045. Bahkan mulai disusun pembangunan jangka panjang 25 tahun, 30 sampai tahun 35 ya. Tahun 2045 juga. Jadi Indonesia Emas, 1 abad Indonesia sampai tahun 2045. Kemudian pembangunan jangka panjang juga sampai 2045. Di mana di situ disebut bahwa Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang mandiri, dan Indonesia yang berkepribadian. Ini tujuannya sudah bagus ya, berdaulat, cuman nggak ada kata majunya ya. Mestinya majunya harus tetap ada ya. Jadi, apalagi kabinetnya kan kabinet Indonesia Maju ya. Atau lupa ya. Dengan 4 visi utama kan, 1 pembangunan manusia dan penguasaan iptek, yang kedua pembangunan ekonomi berkelanjutan, kemudian yang ketiga yaitu pemetaan pembangunan, keempat penguatan ketahanan nasional, dan tata kelola kepemerintahan. Nah, visi ini tentu tergantung pada Indonesia sendiri. Tapi kan kita harus mulai berpikir bahwa apa yang kita miliki saat ini itu bisa tidak menjadi modal bagi kemajuan Indonesia Emas di tahun 2045. Ini dalam konteks Indonesia. Kita bicara Indonesia karena itu bagian, atau kita bagian dari Indonesia itu, dan kita menjadi pilar strategis untuk Indonesia. Pertama tentu kita punya kelebihan, kita punya kekuatan sumber daya alam kita yang kaya ya. Bahkan beberapa sumber daya alam secara potensial, kita punya nikel, kita punya timah yang nomor 1, boksit, dan berbagai sumber daya alam yang luar biasa sebenarnya. Kekayaan ikan, ya, hutan, dan lain sebagainya. Cuman masalahnya apakah sumber daya alam itu dikelola dengan seksama dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk hajat hidup orang banyak yang membuat rakyat mayoritas sejahtera atau makmur, adil dan makmur. Karena kekayaan yang luar biasa ini dia hanya merupakan potensi laten jika dia tidak diubah menjadi kesejahteraan, kemakmuran rakyatnya, yang dengan itu rakyatnya lalu bisa punya daya saing tinggi dibanding bangsa-bangsa lain. Nah, pada saat yang sama usaha ke situ itu kita juga menghadapi lag gitu ya, gitu. Muhammadiyah berhak bicara soal ini karena kita berada di
perjuangan pendidikan, kesehatan, ekonomi, mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya. Pada saat yang sama secara nyata dalam konstelasi dunia, Human Development Index kita kan HDI kita masih di bawah. Pak Didi lebih tahu ya di Menko PMK. Kemudian daya saing kita juga masih di bawah, hatta dari negara-negara ASEAN. Tingkat kecerdasan orang Indonesia juga sangat di bawah. Hanya saingan kita itu Timur Leste dan Papua Nugini. Nah, ini kan kalau orang berpikir strategis dengan modal yang seperti ini, gitu ya, dengan modal seperti ini, lalu kekayaan alam yang kita tidak bisa memastikan menjadi modal besar kita untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, itu lalu Indonesia mau melakukan proses transformasi apa? Nah, karena kan Indonesia Emas itu katanya di rumusannya kan melakukan usaha transformasi Indonesia. Oke, itu bagus. Transformasi itu melakukan usaha perubahan yang total strategis ya, dengan apa yang kita miliki. Yang ketiga, bahwa kemajuan sebuah bangsa itu kan apalagi dengan Indonesia Emas yang ada kepribadiannya di situ kan, ada kemandiriannya, ada kedaulatannya, itu meniscayakan value, dasar nilai yang kita miliki. Nah, dasar nilai yang kita miliki itu jelas ya. Indonesia ini pertama dasar nilainya bangsa kita adalah Pancasila. Mana sila pertama sampai sila terakhir itu merupakan sila yang mengandung pikiran-pikiran fundamental yang oleh Bung Karno disebut sebagai filosofis ground Islam atau dasar filosofis dari bangunan Indonesia. Jadi bangunan Indonesia itu kapanpun mestinya itu pondasinya ya 5 nilai itu, ada ketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa kata Bung Karno bukan hanya orang dan bangsa Indonesia yang bertuhan, negara itu juga harus bertuhan. Maknanya apa? Negara Indonesia tidak boleh membuka ruang bagi pemikiran-pemikiran ateis, agnostik, dan sekular. Nah, itu. Tapi tapinya nanti. Nah, saya diajari oleh Muhammadiyah berpikir rasional, objektif, agar kita bicaranya kan, dan itu ilmiah, bicaranya ilmiah, diajari itu. Jadi tadi ada modal dasar kita, kemudian ada leg soal SDM kita, yang ketiga ada value kita Pancasila. Juga ada 2 nilai yang melekat dengan kehidupan kita, yakni agama. Agama itu hidup di Indonesia, bahkan membentuk Indonesia, atau umat beragama lewat agamanya gitu, membentuk Indonesia. Bahkan Pancasila itu tidak lepas dari agama dan sumbangsi signifikan dari para tokoh agama di samping tokoh bangsa yang lainnya. Sehingga Pancasila merupakan hasil perasan dari titik temu semua agama untuk bernegara. Dan itulah yang oleh Muhammadiyah disebut negara Pancasila Darul Akhdi wa Syahadah. Yang kedua, kebudayaan bangsa kita. Entah itu dari berbagai daerah atau komunitas yang begitu kaya Indonesia dengan budayanya. Budaya itu kan sistem pengetahuan kolektif yang hidup pada setiap komunitas dan menjadi acuan hidup bersama dengan keragamannya. Ini juga menjadi nilai. Nah, 3 nilai utama ini sebenarnya sudah saling berkolaborasi menjadi nilai penting dalam kehidupan berbangsa bernegara dengan posisinya masing-masing. Agama punya tempatnya sebagai way of life yang absolut bagi pemeluknya. Kemudian Pancasila adalah nilai bagi kita berbangsa bernegara.
kemudian budaya adalah kehidupan interaksi sosial bermasyarakat. Semuanya punya tempatnya dan jangan ditukar satu sama lain. Kalau ditukar nanti keliru. Nah, desain Indonesia emas itu dengan dasar kedaulatan kepribadian dan kemandirian mestinya juga merupakan aktualisasi dari nilai-nilai ini. Kalau diperas saja, sudah ambil Pancasila saja. Wujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam proses perjalanan bangsa dan rekayasa strategis bangsa untuk Indonesia emas. Sudah selesai lah. Karena itu Pancasila diwujudkan, agama dan budaya itu kan otomatis kompatibel. Biarkan saja umat beragama menjalankan prinsip-prinsip beragamanya. Itu kalau boleh kita berpikir secara lebih fokus. Nah, yang terakhir itu visi kebangsaan yang sudah dibangun, yang dalam tulisannya memang sudah dirumuskan bahwa 4 visi Indonesia Emas itu diwujudkan untuk mewujudkan visi nasional, yakni melindungi bangsa dan tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial, dan perdamaian dunia dan keadilan sosial. Nah, ini udah bagus, tapi dalam konteks berpikir transformatif, visi kebangsaan ini harus tercermin di dalam visi yang 4 itu. Nah, tinggal diuji aja, tercermin nggak? Nah, gitu. Kalau sudah tercermin, oke. Nah, ada nilai itu atau tidak. Dalam pendidikan lebih mudah lagi. Ambil aja dari pasal 31 gitu ya. Di situ kan ada iman, takwa, kemudian apa lagi? Nilai agama, penguasaan iptek gitu ya. Kemudian persatuan dan peradaban. Peradaban bangsa. Ada 5 hal gitu. Itu tercermin tidak di dalam peta jalan pendidikan. Sebenarnya simpel. Nah, sering kan yang terjadi distorsi, kayak hal yang simpel sebenarnya. Kata iman, takwa, akhlak mulia waktu itu tidak masuk gitu. Lalu diperjuangkan oleh kita. Mestinya tidak usah kita perjuangkan, karena itu udah konstitusi ya. Lalu kita tarik ulur, bahkan tarik urat, tarik kuasa gitu, siap capek gitu kan. Berbangsa seperti ini. Hal yang sudah jelas konstitusinya kan tinggal diambil aja. Dan itu ilmiah, itu objektif, itu jujur. Tapi kenyataannya kok tertinggal gitu. Masa orang-orang pintar yang menjadi tim perumus itu kok lupa itu gitu. Gitu. Ada apa gitu. Nah gitu. Ada apa gitu ya. Jadi orang tuh ada 2 ketika tidur beneran, pura-pura tidur. Kalau bangunkan orang yang tidur beneran mudah, tapi yang pura-pura tidur susah. Jadi melupakan atau lupa beneran, nah, gitu. Jadi ini hal yang sebenarnya di negara-negara maju kalau sudah kayak gitu konstitusi itu udah otomatis. Gitu. Dan itu yang membuat kita berbangsa itu melelahkan karena harus terus dialektika yang nggak perlu. Padahal masih banyak energi yang harus kita pakai untuk mentransformasikan pemikiran-pemikiran, menjabarkan itu. Nah, ini penting menurut saya agar juga menjadi kerangka berpikir teman-teman di Majelis Dikdasmen. Bahkan di Persyarikatan dalam rangka transformasi keindonesiaan agar kita ikut terlibat dalam proses itu. Karena rumusan-rumusan resmi itu nanti itulah yang akan jadi acuan. Maka kami BP Muhammadiyah kemarin membentuk tim kajian pembangunan jangka panjang. Majelis Dikti, Litbang dari Majelis Dikdasmen. Itu keperluannya. Nah, yang kedua, Muhammadiyah sendiri. Muhammadiyah fondasinya udah kuat. Dalam pendidikan
tadi disebut bahwa kita sistem pendidikan holistik Islam modern, yakni pendidikan Islam yang membentuk iman dan kepribadian atau akhlak mulia, kemudian bersintesis dengan kemajuan, lalu dirumuskan kan menjadi manusia yang berakhlak mulia, cerdas, berilmu, dan seterusnya, ya. Artinya pendidikan yang holistik, ya, bahwa ingin membangun manusia yang utuh sempurna tidak mungkin, tapi idealisasi keutuhan itu perlu. Lalu orang bisa menerjemahkan macam-macam kan, ada kecerdasan apa, spiritual, moral, intelektual, kemudian sosial, dan seterusnya. Gak apa-apa, itu hasan aja. Tapi di situ sebenarnya ketemu juga, kalau dulu Orde Baru ya, itu membangun manusia Indonesia seutuhnya, itu sebenarnya ketemu ya dengan Muhammadiyah. Jadi, nah dengan kerangka itu, lalu pendidikan kita itu mestinya terus ke situ prosesnya. Dan teori-teori pendidikan dengan berbagai metodenya tentu semakin kaya saat ini. Maka harapan saya pertama, supaya kita belajar tidak mengalami distorsi dari sebagian fenomena kita berbangsa, gitu ya, dalam merumuskan langkah-langkah. Kita jangan ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Keterputusan dari gagasan-gagasan dasar Muhammadiyah dalam merumuskan pendidikan. Saya yakin itu bisa dilakukan jika semua itu kita belajar tentang dasar-dasar yang sudah diletakkan oleh Muhammadiyah. Nah, kerangka berpikirnya baik al-Islam maupun ke-Muhammadiyah tadi termasuk agenda itu harus berada di dalam koridor ini yang alhamdulillah sudah kita rumuskan dengan pas, bahwa kalau diperas pandangan keislaman Muhammadiyah itu ya pandangan Islam berkemajuan, yang konsepnya sudah banyak, termasuk yang terakhir Risalah Islam Berkemajuan. Nah, poin pentingnya apa? Rumusan al-Islam dan ke-Muhammadiyah, alam pikiran yang kita bangun di dunia pendidikan itu untuk pendidikan Islam modern yang holistik itu harus juga didasari oleh pemahaman aktualisasi nilai-nilai Islam yang berkemajuan, yang membina akhlak mulia, membina iman, gitu ya, tapi juga mencerdaskan intelektual, kemudian memperkaya kompetensi diri manusia dengan berbagai keahlian, dan dia bisa hidup di tengah-tengah zamannya. Makna lainnya itu jangan kita terbawa arus, nah itu, oleh pemikiran-pemikiran yang satu di bawah tanda atau simbol Islam, tetapi sesungguhnya kemudian tidak sejalan dengan pandangan Islam berkemajuan di dunia pendidikan. Nah, ini kan kita sudah mulai merasakan ini sekarang. Ada dua tren yang menguat sekarang ini. Satu tren pada Islamisasi yang sangat simbolik, Islamisasi yang sangat atau cenderung pada purifikasi, ya. Kalau para ahli nyebutnya revitalisasi agama. Jadi di tengah perubahan, entah itu ancaman kehidupan yang semakin amoral, sekuler, liberal, itu orang biasanya lalu ingin meneguhkan keberagamaannya. Tetapi karena asupan agama yang muncul itu adalah kayak kita sedang sakit yang kronis, tetapi hanya memblok rasa sakit, itu yang dipakaikan obat-obat genetik yang artifisial saja, tidak general check up gitu, kira-kira gitu. Nah, diambil itu, lalu yang muncul Islamisasi sebagai respon terhadap perkembangan yang dianggap mengancam kehidupan itu pada hal yang beragama secara simbolik, beragama secara
parsial untuk peneguhan diri. Beragama secara hal yang lari pada akidah dan sebagainya, tetapi tidak holistik. Jadi misalkan dalam pendidikan ada konsep pendidikan robaniyah, itu kan hidup, lalu lahirkan konsep pendidikan Islam terpadu. Nanti anak itu sejak kecil sudah diajari begitu rupa itu simbol-simbol keislaman yang sebenarnya juga belum waktunya dan sangat terbatas. Bahkan pakaian pun sudah lebih berukut ketimbang Aisyah lagi ya. Gitu kan. Anak kecil dia homoludens ya. Ya, jadi itu cirinya aja, coba aja. Pakaiannya aja juga sudah menutup. Jadi cirinya apa? Kerudungnya tidak yang seperti ini, menutup seluruh. Jadi kayak rukuh dipindahkan ke tubuh lah gitu. Itu dibalik itu mesti ada paham yang seperti itu. Jadi dibalik yang berukut itu ada paham yang, apalagi yang tutup ini. Atau gerakan sholat jamaah itu bagus, nggak ada masalah. Jangan salah sangka nanti itu bagus. Tapi tidak disertai dengan pengayaan pemahaman, sehingga kemudian lalu menjadi agama itu menjadi reject tuh, jadi selalu melawan sesuatu. Nah, dapat, tetapi kita kehilangan peluang untuk merancang masa depan yang lebih besar. Nabi misalkan, Nabi kita ikuti hal-hal yang yaumiyahnya saja, ya alhamdulillah udah bagus gitu kan. Tapi tidak cukup mengikuti Nabi cara makan, biarpun ya soal cara makan kan juga harus ada reformasi. Ya mungkin dulu 3 jari itu hanya untuk megang kurma kan mudah, ya 2 jari ya gitu. Tapi kalau untuk orang Asia Timur lain lagi, kalau 2 jarinya pakai sumpit gitu. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu. Kemudian sekarang ada pendidikan berkuda dan memanah, itu ciri dari pendidikan Islam itu. Tanpa bertanya untuk apa berkuda, untuk apa memanah, gitu kan? Untuk apa berkuda, untuk apa memanah, gitu ya. Jadi dan di usia apa itu ya, atau tanpa berenang gitu. Kelihatannya artifisial, tapi jadi konstruksi paradigma pendidikan. Saya memberi warning itu agar kita tetap ke tengah. Dan ada agenda lain, kalau ikut dan ingin meneladani Nabi itu, yakni membangun peradaban, mengeluarkan bangsa jahiliyah itu menjadi Al-Madinah Al-Munawwaroh, dan setelah itu 6-8 abad lamanya Islam menjadi agama dunia yang mencerahkan, yang mencerdaskan, dan membangun peradaban tinggi. Itu yang susah ditiru dan harus kita tiru. Poin penting saya itu. Jadi kalau mengikuti Nabi hal-hal yang itu insya Allah bisa mudah lah gitu. Saya ingat Pak Ayer, Muhammadiyah itu melakukan sesuatu yang orang lain tidak melakukannya, yakni melakukan dan mewujudkan Islam yang susah-susah. Kalau yang mudah-mudah itu udah otomatis lah. Jangan jadi gerakan kolektif dan sistemik gitu poinnya. Ya memang itu ya termasuk gerakan tahajud, itu kan pilihan pribadi. Yang semakin orang banyak semakin baik. Tapi jangan terus dipaksakan menjadi pilihan kolektif. Ya apa sih ada WA malam-malam gitu ya. Ada gitu. Untuk ngasih tahu kalau kita sedang yang mestinya bisa dijawab besok pun dijawab saat itu. Itu murni pilihan pribadi. Jangan jadi ukuran kolektif ini yang kemudian menentukan standar keislaman. Nah, agenda besar kita adalah membangun peradaban, merebut peradaban dan bersaing dengan peradaban bangsa lain yang sudah maju. Itu poin pentingnya. Yang itu tidak bisa dilakukan dengan pikiran-pikiran parsial.
tidak bisa dilakukan dengan pikiran-pikiran komunalitas, tapi harus dilakukan dengan pikiran-pikiran yang tersistem. Nah, alhamdulillah Muhammadiyah ini sudah punya kekuatan itu. 1 abad lamanya kita sudah merintis sistem pendidikan Islam modern. Dasarnya sudah bagus, sistemnya sudah bagus juga. Dan dulu bahkan perintis pelopor. Tapi, nah ini tapinya untuk muhasabah. Dalam perjalanan berikutnya kita mulai tertinggal dari era persaingan. Tertinggal dari era meraih keunggulan, karena pada saat yang sama ada institusi-institusi lain yang bergerak sama dan lebih maju dari kita. Itu hal yang tadi Pak Didi mengagendakan beberapa hal, termasuk sekolah unggulan. Saya selalu, ini ada di depan saksinya, Buarbaya juga ada. Pokoknya saya sampai akan nagih terus sampai nanti terakhir muktamar ke 49, sampai 1 hari sebelum muktamar. Pak Didi, jadi tahun ini berapa? Nah, dari kemarin 11 ya yang direncanakan, itu yang bisa masuk 50 besar, masuk 25 besar. Jadi monggo pokoknya tentukan sendiri. Ini kan dari 100 besar ya, sudah berapa yang masuk? 1 ya, 1 ya. Surakarta, mana? Surakarta ya. Itu baru 100 di posisi berapa? 78. Nah, besok naik lagi ke 50. Tapi jangan lama-lama. Soal bagaimana caranya, Bapak Ibu sekalian yang ahli, saya enggak ahli. Tugas saya adalah ngompori dan ngasih target. Kalau saya percaya, kalau dikasih tantangan pasti bisa, Pak Didi dan teman-teman. Gimana caranya? Toh sudah punya contoh kan? Ada yang bisa masuk, masa yang lain nggak bisa masuk? Berarti kalau mengikuti pola yang sama, bisa gitu. Tapi grade-nya ditambah lagi gitu. Kenapa? Ini parameter bahwa kita ada di depan bersama yang lain. Suatu saat kita yang harus di depan sendiri, kan? Kalau di beberapa lokasi per unit itu iya kan, DY misalkan. Kalau menyangkut sekolah dasar masih di atas kan. Tapi saya juga sudah ngasih warning ke PWM. Iya, tidak bisa sampai di situ terus. Masuk aja susah, ya kan? Oke, utamanya di situ, tapi harus buka ruang baru yang lebih longgar. Jangan nyaman di situ terus. Saya tahu persis di Sapen karena dulu kos di Sapen ya. Tapi itu terbatas kawasannya. TK ya. Kemarin untung Bunur dengan Unisa katanya mau ditis internasional gitu ya. Di sini. Karena tantangan kita ada. Jangan bilang selalu begini orang Muhammadiyah. Kita sudah punya yang mana gitu kan. Saya orang yang paling rasional, mana buktinya? Ya, termasuk kalau sudah punya konsep mana bawa. Itu loh. Baru setelah dituntut nggak ada gitu. Jadi itu kan apologi. Apologi itu paling nikmat. Kita dibayang-bayangi oleh kecemerlangan masa lalu. Pada saat yang sama coba lihat di daerah istimewa Yogyakarta ada 3 sekolah internasional. Saya tidak usah sebut satu persatu. Sehingga mereka yang ingin memasukkan ke situ itu dari kelas menengah ke atas, nggak ada pilihan selain ke situ. Mungkin kualitas kita punya, tapi hanya bertempat di tempat itu. Kalau istilah Pak Malik itu
berada di lorong sempit. Iya, ya kalau budek nggak apa-apa sih di lorong sempit gitu ya. Tetap enak gitu ya. Ya. Apalagi kalau diambilnya langsung pakai tangan gitu. Tapi dunia udah berubah. Dunia sudah berubah. Masa sih kita nggak bisa? Kalau perguruan tinggi kan alhamdulillah kita sudah mulai kan. Level kita udah naik lah. Ada 10 besar, ada 20 besar itu. Tapi di pendidikan dasar, menengah itu secara keseluruhan kita harus di depan. Harus unggul berkemajuan. Bila kaifa, bagaimana caranya? Ya, teman-teman ini jauh lebih tahu. Jadi, dan apa? Pola pikir kita juga harus berubah. Yang ketiga, organisasi. Organisasi dan administrasi kita itu harus adaptif terhadap perubahan. Tatanan pokoknya iya, gitu ya, organisasi administrasi, tapi jangan organisasi dan administrasi hanya untuk organisasi dan administrasi, aturan untuk aturan. Hukum Islam saja berubah sesuai dengan perkembangan zaman atau ghayyaruz zaman. Masa sih birokrasi dan organisasi tidak bisa berubah? Reformasi organisasi kan diperlukan. Majelis Dikdasmen Muhammadiyah maupun Aisyah sampai ke bawah misalnya, sampai ke cabang. Itu papandan. Bagaimana merespon perkembangan dan lain sebagainya. Jadi ini perlu ditata juga. Apalagi pengurusnya ya. Kita ini ya karena kesukarelawanan, banyak orang pinter-pinter di Muhammadiyah, tapi karena kesukarelawanan kan tidak bisa optimal di organisasi. Lalu aktualisasi kemampuannya tidak bisa juga maksimal untuk melahirkan langkah-langkah yang sepadan. Bahkan di beberapa posisi, beberapa tempat, kita ini sering karena banyak pengurus organisasi sibuk ngurus pengurus. Iya kan? Iya. Pengurus yang kadang mutungan, pengurus yang ribet terus gitu kan. Iya kan? Kalau rapat memang paling lantang, tapi begitu diajak bekerja menguap di tengah jalan. Di sana di Australia sana. Sama juga di persyarikatan kami juga sama. Saya juga melakukan kritik ke dalam. Jadi kadang kita ini para pimpinan itu sering dari acara ke acara, kemudian atau pidato ke pidato dan sebagainya. Tapi kita kehilangan kemampuan untuk mengubah keadaan. Kalau kita datang ke satu tempat, kita harus tahu bahwa dari tempat itu ada titik hal yang harus kita sentuh dan maju. Bukan untuk cerita di medsos bahwa saya habis dari situ misalkan. Jadi ini organisasi dulu kan begitu Muhammadiyah. Termasuk bagaimana pikiran-pikiran pendidikan Muhammadiyah itu mengalami kemajuan, mengalami transformasi. Dan syukur kalau bisa mempengaruhi jagat atau alam pikiran dunia pendidikan Indonesia dan lain. Saya sering tanya ke teman-teman di Dikdasmen, saya minta misalkan 50 orang, mulai turun lagi 25 orang ahli pendidikan dari Muhammadiyah yang betul-betul bisa diandalkan, dan kalau pihak lain memerlukan kita dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kita bisa memutuskan, yang bisa bertarung dengan pikiran-pikiran orang lain. Saya percaya potensial punya, tapi perlu direorganisasi, perlu direcovery, perlu pengayaan.
Kalau ukurannya memang misalkan kalau statusnya kan akademik doktor ya, doktor itu gelar akademik tertinggi sesuai bidangnya. Mungkin banyak doktor di bidang pendidikan, tetapi apakah betul-betul menguasai apa bedanya dunia pendidikan termasuk hal-hal yang kontemporer, lebih jauh lagi bisa merancang bangun pendidikan Muhammadiyah, pendidikan Islam, pendidikan Indonesia yang levelnya meraih peradaban dan bisa bersaing dengan bangsa lain. Ini pikiran-pikiran transformatif di dunia pendidikan itu perlu. Karena kan ya dunia pendidikan juga sudah berubah kan. Saya kemarin mengambil contoh di Amerika Serikat sekarang sudah mulai kan ada apa yang disebut dengan religious humanisme sekuler gitu. Jadi humanisme religius sekuler tapi religius ya gitu lah. Kan kelihatan kacau, tetapi ada kesadaran baru mereka bahwa dunia sekular sekarang ini di Barat, di Amerika tidak cukup untuk rancang bangun pendidikan, mulai pada agama, tapi dia tidak ingin agama yang serba formalistik, verbalistik dan membawa mundur ke abad tengah. Jadi Eropa Barat dan dunia modern Barat memang sangat sensitif terhadap agama karena dia punya trauma. Agama abad tengah saat itu memang selalu berbenturan dengan kemajuan, menghambat kemajuan, dan atas nama Tuhan membelenggu kehidupan. Maka saya warning betul bahwa jangan sampai kita juga sama. Kesadaran beragama yang tinggi justru ingin membawa agama ke masa lampau yang akhirnya apa? Berbenturan dengan ide-ide kemajuan. Jadi ini penting untuk ke situ transformasinya. Nah, yang terakhir pemetaan ya. Tadi udah ada 1.000 dari 6.000 lembaga pendidikan kita yang kondisinya ya kurang murid dan macam-macam gitu. Nah, jangan sampai itu terus bertambah dari 6.000 jadi dari 1.000 2.000 1.000 kan sudah 30% ya. Iya. Jadi nanti jadi 2.000 jadi 3.000 gitu. Beberapa dulu kasus kan ada gitu. Sekolah Muhammadiyah ada SMP misalkan di satu tempat Gunung Tiga nggak ada murid. Kita wajar waktu itu karena katanya juga sudah terserap ke sekolah-sekolah negeri yang mulai berdiri di berbagai tempat, atau juga mulai ada keberhasilan dari keluarga berencana gitu ya. Tapi herannya di tempat itu berdiri sekolah swasta yang lain dan maju. Nah, ini ada apa sebenarnya? Saya punya contohnya karena pernah berkunjung ke sekolah itu. Ada apa? Barangkali memang kita tidak melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang kita miliki. Beberapa sekolah kita termasuk madrasah kita dulu jadi acuan bagi pihak lain untuk mendirikan sekolah yang sama. Tapi sekarang sudah mulai tertinggal. Jadi ini beberapa contoh. Dulu jadi role model, tapi sekarang sudah terkalahkan. Ini beberapa contoh yang perlu kita jadikan rujukan. Ada beberapa yang juga menggembirakan dan perlu kita support. Kemarin saya ke MBS ya. Ada yang mewakili MBS ya. Kemarin tahun ini saja MBS sudah bisa menghasilkan 57 yang sekolah ke Timur Tengah. 47 diantaranya ke Al-Azhar. Lompatan kan? Di situ ada mungkin drill bahasanya bagus dan sebagainya. Padahal dulu kami tahu sekali bahwa sekolah ini mau berdiri aja susah-susah banget gitu. Karena semua orang nggak percaya bisa bikin. Tapi setelah dibikin bagus. Maka kami dorong termasuk ada PWM. Mu'alimin harus mengalami lompatan juga. Jangan berada di zona itu. Kalau dulu role model. Di sini ada MUI ya. Dulu bagus sekali. Nah,
Saya nggak bilang sekarang loh. Dulu bagus sekali. Di beberapa tempat ada contoh-contoh yang bagus. Nah sudah, contoh-contoh yang bagus ini pakai untuk copy paste kita, lalu bikin di install ulang gitu agar lebih bagus lagi. Nah itu sedikit pekerjaan kita yang harus terus dilakukan, dan saya percaya Pak Didi dan teman-teman bisa melangkah lebih progresif lagi. Jadi tuntutannya sekarang bukan lagi dinamis, tapi harus progresif. Dan insya Allah majelis dikdasmennya juga majelis yang progresif. Berarti setuju ya kalau kita setuju dengan tepuk tangan itu setuju. Maka karena sudah setuju bahwa majelis ini progresif, Rakernas ini juga menghasilkan langkah yang progresif, gitu. Maka saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.